maksudnya aku daun-daun dan sebagainya, kemudian genteng-genteng pecah ditata di batas-batas tanah mereka. Sebetulnya mereka sudah punya kearifan lokal yang luar biasa, memberikan satu pembelajaran buat kita bagaimana kita tidak menzalimi dan membuat masalah di tetangga kita terkait dengan air hujan. Jadi salah satu output dari pembelajaran ekonomi sirkular ini adalah perubahan perilaku. Dan kenapa ini dilibatkan sekolah-sekolah yang notabene kepala sekolah harus hadir? Karena kepala sekolah inilah leader yang mampu untuk membuat aturan kebijakan untuk merubah perilaku siswanya, kan gitu. Nah, kalau Anda kemudian mendidik hanya cerdas secara intelektual saja, kemudian dia tidak cerdas secara empati dan sebagainya, ini nanti bahaya. Akhirnya yang terjadi apa? Tidak terkoneknya manajemen pikiran dan manajemen kolbu nanti. Ya, sejauh yang kemarin kita ikuti kegiatan ekonomi sirkular ini ternyata memang banyak yang belum kita apply di Jakarta, Bu. Ini salah satunya kan yang ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Jadi artinya bisa kita petik hikmahnya bahwasanya kita tuh sebagai sekolah tuh banyak memproduksi sampah. Nah, kemarin baru sudah sedikit terbuka, sepertinya kita selain reduce juga bisa untuk mungkin reuse atau recycle ya. Salah satunya kami memang belum ya Pak Aib ya, kami sama-sama di Jakarta itu belum sama sekali mencoba. Untuk itu setelah kegiatan ini kita akan cobain ekonomi sirkular ini. Artinya kita harus berkelanjutan. Kalau perlu sampah selesai di sekolah kita, gitu Bu. Terima kasih kesempatan untuk silakan ke sini. Luar biasa. Tadi begitu melihat galon-galon besar di sepanjang acara ini sudah langsung ngerti air hujan orang kedua di konsumsi lagi ya. Jadi sangat-sangat mantap dan luar biasa. Insya Allah terkait dengan hujan kami akan aplikasi ya, karena air hujan di sekolah kami menjadi salah satu tantangan ya, karena ketika hujan lebat itu airnya masuk ke ruang kelas ya. Jadi dengan adanya seperti ini menjadi salah satu solusi ya, kan airnya sangat banyak ya. Kita ada 9 lokal gedung itu kalau nanti ditampung bisa berapa siswa? 870. Nah, oke. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kita aplikasikan ya. Kalau harganya 5 juta Ibu, 5 juta nanti kita ambil dari pengelolaan sampah yang kita kumpulkan tiap Jumat ya. Nah, Insya Allah nanti bisa kita. Siap, Mas. Pak, butuh komisi. Oh iya, kok apa kalau enak? Iya. Iya. Asli siapa tuh dari bahasa Sanskrit. Cuman ini ketika kalau nanti itu kepala sekolah yang gumunan. Iya. Tapi biasanya sekolah gumunan ini nanti harapannya begini. Jangan kan mestinya paham dengan filosofis kok ada sampai masuk kelas, ingin disapa, ingin diajak kenalan begitu solmen, tapi gak pernah malah sampai jari-jari. Dari Jawa Timur satu. Satu lagi Bu, Oh, ya. saya sangat dengan tulisannya Mas ini. Nanti kalau ada kaos yang bisa dibawa pulang ya, bisa penyemangat ya. Ngombe balutan warna ikan. Saya pikir ini sangat Itu tagline kita itu. Iya, terima kasih Bu. Itu juga ngombe bajutan penuraitan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Ini terkait dengan sirkular ekonomi sirkular ini menurut kami sesuatu yang baru ya, dan insya Allah sebagian sudah kita laksanakan terkait dengan recycle, reuse, kemudian reduce ya, dan lain-lain. Tapi di sini sebenarnya kita mendapatkan banyak wawasan terkait dengan ekonomi sirkular ya. Nah, ekonomi sirkular ini menyangkut terkait dengan berpikir anti mainstream sepertinya atau out of the box ya, yang mana melibatkan warga sekolah, kemudian pemanfaatan barang-barang yang sudah ada yang dianggap kurang bermanfaat dijadikan acuan dari sesuatu yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi begitu. Ya, dan sekarang kami sangat merasa punya inspirasi terkait dengan kehadiran kami di sini, karena di Surabaya hujannya banyak. Dengan adanya ini insya Allah kami juga akan mempraktekkan apa yang sudah dilaksanakan atau dipelopori oleh Bu Ning. Nah, gitu. Terima kasih.
Nama saya Rusna dari Cimama dari Pengawas. Oh nawi, rasa teon satu cuma malah bahaya. Saya dan teman-teman di sekolah kami secara pribadi sekolah itu sangat membolehkan karena masa-masa anak itu masa-masa yang senang untuk makan hujan-hujan. Gratis terus Ya. Kak. Cuman permasalahannya selalu dengan wali murid. Oh iki, jadi untuk ada masalah di wali murid. Muridnya itu yang kadang kok anak saya diperbolehkan hujan-hujan. Karena kita bicara air ini salah satunya adalah untuk menghentikan botol plastik. Ini sekali pakai loh ini. Nih, makanya saya kemarin bilang peserta dikasih kan tumbler gitu. Nah, peserta DWI bagi botolan foto mulai. Kita lihat ya, Bapak Ibu silahkan diperhatikan sama-sama bening nggak? Sama. Tak Wangon, tak Samsul. Sama ya. Jadi ketika ini syarat menjadi air bersih terpenuhi ya. Bersih ini saya rasa tidak berwarna juga, tidak berbau, tidak berrasa. Bapak Ibu, ini adalah namanya alat TDS tester. TDS tester ini untuk mengukur besaran zat padatan yang terlarut di dalam air. Karena nanti kalau ini angkanya tinggi, artinya yang terlarut di dalam air itu besar, sehingga nanti menyebabkan klaster atau kelompok air itu menjadi besar. Nah ini nanti yang akan memberi pengaruh ketika kita minum atau masuk di dalam tubuh kita. Sampai nilai bagus berkompensel mas. Lanjut. Ya kan itu nanti sama ini loh kadang-kadang tuh harus sekolah vaksin nanti ini kode-kode murid. Oke ya, sudah ya. Dari 3 kemasan ini ternyata berbeda semua. Tapi klasternya ini besar semua. Oke. Oke. Tapi sama-sama berbayar ya. Oke. Yang ini apa nih yang ketiga? Yang keempat? Nanti dari ukuran akan tahu. Berapa Pak? Jauh nggak? Yang begitu gimana? Untuk merambah mata, jadi ini peruntukannya luar biasa, masya Allah. Kenapa teknologi ini kami sampaikan? Karena model kayak jenengan kalau tidak ada TTG-nya nggak mungkin ngihan. Orang mungkin terus sisa nompo itu nggak mungkin. Era-era sekarang harus teknologi ini kita sampaikan. Tapi air ini salah satu fungsi yang luar biasa adalah dia mampu memaksimalkan fungsi air. Air yang potensi hidrogennya tinggi ini artinya klasternya dari klaster yang kecil, kan air hujan pengeluarannya relatif lebih sedikit kan tadi cuma berapa? Artinya kan dia kelompoknya udah kecil, dipecah lagi menjadi lebih kecil sehingga dia masuk ke dalam sel ini optimal untuk membersihkan polutan, toksin dan sebagainya. Oke ya, makanya nanti saya akan buat tantangan di sesi minum ini. Nah di asamnya ini juga manfaatnya tadi yang saya sampaikan luar biasa. Jadi luka lama, luka baru, luka hati, luka macam-macam sampai nanti kalau yang bicara tentang luka hati japri saya itu beneran sampai itu ketok yang aku kita nanam di gelora serius. Jadi penentukannya luar biasa. Kok bisa seperti itu gitu? Jadi kenapa sih air ini orang-orang nyari yang potensi hidrogennya tinggi untuk kesehatan? Karena optimalnya dia membersihkan toksin dan fungsi air di dalam tubuh kan luar biasa banyaknya. Saya langsung di sesi minum. 1, dia menjaga kondisi suhu tubuh kita. Makanya kalau kita kurang minum kita hangat. Yang kedua, air ini berfungsi membersihkan seluruh polutan dalam tubuh kita dari sisa kita pikiran kita maupun sisa dari metabolisme kita. Loh kenapa ketika kita berpikir bisa menimbulkan sampah? Ketika kita berpikirnya itu kenceng, saraf-saraf kita kenceng, biasanya yang keluar itu zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan itu akan keluar. Yo salah siji nih. Sampai aku nek nunjuk air hujan itu akan mudah karena regenerasi sel. Loh ini gak hoak, ini bicara regenerasi sel. Kemudian yang ketiga, nek sampai wajah boros kan. Pak Prioi model wajah boros. Makanya perlu diterima air hujan. Saya itu bicara tenang. Terus yang keempat, apa fungsi air ini? Di samping dia membersihkan polutan kita, tidak kalah penting adalah bagaimana
berfungsi sebagai alat transportasi seluruh nutrisi maupun oksigen yang masuk di dalam tubuh kita. Sebaik apapun nutrisi kita, ketika yang membawa ini tidak optimal masuk ke sel, maka proses regenerasi sel ini akan terjeda. Ini loh yang saya bilang untuk regenerasi sel. Pengen sehat Bapak Ibu? Ya minum aja ini siap. Biar awet muda. Nah, terus lanjutannya apa yang tidak kalah penting? Air ini mampu menghidrasi sel. Ada Bapak Ibu yang udah sampai? Kira wani ngata tanami tidak boleh. Bapak Ibu udah capek? Oh, mudah lelah. Itu sebetulnya Anda terjadi dehidrasi sel awalnya. Dehidrasi sel itu ibarat begini Bu. Orang apa itu ngaliri sawah, tapi tidak teraliri, mungkin karena sumbatan dan sebagainya. Inilah apa itu optimalnya air yang klaster atau kelompok kecil ini membuka sumbatan-sumbatan itu. Seger. Terus sekarang jenengan tinggal di mana? Surabaya. Tidak pakai kendi lagi. Tidak pakai galon. Nah, Pak Priyo ini adalah tipikal yang model hidayah terjeda. Aku bener. Saya matur bener kan? Sudah merasakan ini seperti ketika saya di Kediri. Nah, kenapa di Surabaya nggak dilanjutkan? Saya akan sekarang di konsep minum tadi sudah saya rangkai betapa luar biasa ketika kita minum, dan nanti dampak dari minum ini yang dirasakan apa saja tolong lapor. Karena nanti bisa ada yang pusing, tidak ada yang keringat dingin, tidak ada yang pingin muntah, atau Dari minum. Saya keluar biasanya langsung keringat dingin. karena jaringan bumi bolak-balik. Yang pertama di atas pintu sini daun-daun itu yang masuk. Nah nanti dia air itu kotor dari genteng itu dia masuk di sini, masuk di sini dulu. Di dalam sini ada bola nanti. Oh, iya. Bola? Kalau penuh ya Pak ya? Kalau perlu dia nutup di sini. Nutup. Nah nanti dia nutup bola masuk. Dorong. Yang kan ada air tadi dorong. Saya nutup sini. Nah di atas sini ada filternya. Jangkau. Nyari itu. Datang akuarium dulu Pak, nyari akuarium. 2 kali saja. Oh, kalau udah matang Udah makan di sini lagi bisa. Taruh lagi. Nah, nanti yang ini tadi pembahasannya gitu ya Pak. Sudah ke bawah. Ini buat minum aja, nanti juga. Cuma dipakai Ini kan khusus untuk mandi ya. Kalau mau mandi Pak. Iya, tapi kan eman. Iya kan. Kan tahannya gitu Pak ya, dari Pak, yang pipa itu nangkepnya dari mana Pak? Ini. Enggak, yang dari atasnya itu. Yang di sana itu. Salam air hujan. Berkah. Siapa kita? Ipa.